Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas jenis-jenis ibadah. Yang sudah kita bahas ada dua. Pertama adalah doa. Kedua adalah khauf atau takut. Kita lanjut. Salah satu di antara jenis ibadah adalah tawakal. Pada hakikatnya tawakal ini termasuk jenis ibadah hati. Tapi teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Tawakal wujud nyata dari keimanan. Ada iman, wajib ada tawakal. Kalau tidak tawakal, tidak ada iman. Karena dalam banyak ayat Allah mengaitkan tawakal dengan iman. Seperti surah Al-Maidah 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang yang beriman. Kalau iman wajib tawakal dan hanya kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 11 dan Ibrahim juga ayat 11 dengan lafaz yang sama Allah berfirman wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Kadang tawakal oleh Allah dikaitkan dengan Islam. Kalau Islam dengan iman berbeda kalimat, dua-duanya tidak berada dalam kalimat yang sama, maknanya Islam itu sinonim dengan iman, muradif atau persamaan kata. Kecuali kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat, disebut ya Islam, ya iman, baru dua-duanya beda maknanya. Islam hanya amalan zahir, iman hanya amalan batin. Tapi kalau dua-duanya terpisah, iman disebut dalam satu kalimat, Islam disebut dalam kalimat lain, maknanya sinonim. Termasuk wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Orang mukmin yang di sini mencakup makna orang muslim. Dalam ayat lain surah Yunus 84, in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau kalian hanya beriman kepada Allah, disebut iman. Fa'alaihi tawakkalu, maka kepada Allah lah hendaklah kalian tawakal
in kuntum muslimin, kalau kalian Islam. Dalam ayat ini iman disebut dengan Islam. Di awal iman, di akhir Islam. Maknanya sama, beda. Iman artinya amalan batin saja, Islam amalan lahir saja. Dua-duanya tawakal. Menunjukkan tawakal itu ya amalan batin, ya juga amalan lahir. Diaplikasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Nanti kita akan bahas rinciannya. Demikian juga diterangkan dalam surah Ibrahim 11 dan 12. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah faqad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kata Allah, berkata para rasul kepada kaumnya, kami tidak bisa mendatangkan sultan, penjelasan, wahyu kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Ya lah, nggak ada wahyu, nggak mungkin para rasul itu ngarang-ngarang sendiri, enggak. Kalau nggak ada wahyu dari Allah, ya sudah. Tidak menyampaikan di luar wahyu Allah, tidak menyampaikan pendapat pribadi para nabi atau para rasul. Jadi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Kami tidak berhak memberikan penjelasan atau wahyu kepada kalian tanpa izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Lalu dijelaskan kenapa para nabi, orang mukmin harus bertawakal hanya kepada Allah. Allah menyatakan para nabi tersebut berkata, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Bagaimana mungkin kami tidak bertawakal kepada Allah, padahal dia, Allah telah memberikan hidayah kepada kami, telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan yang lurus, walaupun berisiko. Menelusuri jalan yang lurus berisiko. Apa risikonya? Disakiti oleh orang yang mengambil jalan yang bengkok, yang sesat, yang salah. Dengan beragam disakitinya, beragam bentuk, dicela, dihina, diejek, diberi gelar-gelar yang buruk, malah dianggap sesat. Yang benar dianggap sesat, para nabi semua dianggap sesat oleh kaumnya. Nah, itu yang akan terjadi. Maka dikatakan walanasbiranna 'ala ma adzaitumuna. Kami pasti akan bersabar terhadap gangguan yang kalian berikan kepada kami. Tindakan menyakitkan yang kalian lakukan kepada kami, kami akan sabar. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang bertawakal. Di sini tawakal dijelaskan dalam konteks sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang yang menyakiti hanya karena kita berjalan di atas jalan yang lurus. Kenapa orang yang berjalan di atas jalan yang lurus pasti disakiti oleh orang-orang sesat? Karena orang-orang yang sesat tersebut merasa risih diusili. Usil tuh orang-orang yang berada di atas kebenaran itu, karena salah satu tugas kewajiban yang diemban oleh orang yang berjalan di atas jalan yang lurus
mengajak orang-orang yang tersesat, ayo ke sini, jangan ke sana. Itu yang namanya dakwah. Dakwah itu kan mengajak. Jangan ke sana, berisiko, bahaya, dimurkai oleh Allah. Ke sini yang lurus. Dan itu atas dasar kasih sayang. Bukan benci, bukan dengki. Kalau benci dengki biarkan lurus, biar diazab, kan gitu ya. Karena sayang gak mau mereka celaka. Maka diajak, jangan ke sana tapi ke sini. Ajakan itu dianggap sikap usil, ya enggak? Sikap intervensi kepada urusan orang lain. Sikap menganggap sesat mereka. Memang sesat kan. Tapi kita tidak vulgar, kalian sesat, ayo kembali. Enggak. Hanya jangan ke sana lah, bahaya, beresiko, ke sini gitu, tidak vulgar. Beradab. Tapi tetap mereka tidak suka dengan dakwah, akhirnya menyakiti. Seluruh nabi mengalami. Seluruh rasul merasakan. Demikian juga penerus para nabi, para rasul di kalangan para ulama, di kalangan para duat, para mubalik, para asatidzah, semuanya mengalami gangguan seperti yang teralami oleh para nabi, para rasul. Apa sikap para nabi, para rasul itu? Sabar dan tawakal kepada Allah di atas gangguan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang diterangkan dalam surah Hud ayat 56. Berkata Nabi Hud, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Ini yang harus kita sadari, kita yakini. Kata Nabi Hud, aku hanya bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah memegang ubun-ubun setiap makhluk. Dikuasai oleh Allah, maka bertawakallah hanya kepadanya. Ayat-ayat yang senada dengan yang tadi sangat banyak dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan tawakal ini bagian yang tak terpisahkan dari iman, dilakukan oleh para nabi, para rasul. Diperintahkan setiap mukmin untuk hanya bertawakal kepada Allah. Tanpa tawakal nggak ada iman. Tanpa tawakal maka tak ada kekuatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan sebuah ayat, ketika ayat ini menerangkan tentang provokasi orang-orang munafik kepada orang-orang mukmin. Ketika mau perang, orang-orang munafik mencoba melemahkan semangat juang, keberanian orang-orang mukmin. Mereka berkata, tuh musuh sudah berkumpul dengan jumlah yang banyak. Kalian harus takut kepada mereka, nyerah aja. Tapi respon orang-orang mukmin, realita bahwa musuh sudah mengepung dengan jumlah yang banyak tersebut hanya menambah keimanannya. Lalu terungkap ucapan yang menunjukkan ketawakalan mereka. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Orang mukmin adalah orang yang ketika orang-orang munafik berkata kepada mereka, tuh musuh sudah berkumpul mau menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imanan, bertambahlah iman orang-orang mukmin. Digertak begitu bukannya ciut nyalinya, bukannya takut, malah tambah yakin. Disangkanya orang mukmin takut mati, padahal orang mukmin mengejar kematian yang paling mulia. Mati kan tidak bisa dihindari, pasti mati. Dan sudah ditetapkan, bukan kematian itu yang kita takuti, bukan kematian yang harus kita hindari, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Yang kita takuti, yang kita hindari adalah mati dalam kondisi yang buruk yang disebut dengan su'ul khatimah. Adapun kalau ada kesempatan mati dalam kondisi husnul khatimah, itu yang dicari. Salah satunya mati sebagai seorang syahid di medan perang. Makanya ditakut-takuti. Tuh musuh sudah berkumpul dengan jumlah yang banyak mau menggempur kalian. Ini yang dicari. Nambah kuat keimanannya, tapi ketawakalannya nampak. Mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Tawakal. Dan kata Ibnu Abbas, ayat hasbunallah wa ni'mal wakil ini kalimat juga diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau dilemparkan kepada api. Berkata Ibnu Abbas bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil dikatakan oleh Ibrahim ketika beliau dilempar kepada api. Apa akibatnya? Api itu tidak mempan. Tidak bisa membakar Nabiullah Ibrahim. Bahkan api yang sifat aslinya panas berubah menjadi dingin. Apakah menjadi dinginnya itu karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil? Ada kaitan. Allah yang membuat menyuruh api itu dingin. Berfirman Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, hei api, jadilah kamu ini dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Bertolak belakang dengan karakter asli dari api yang harusnya panas membakar berubah menjadi dingin. Kebayang api gede tapi dingin, seperti kita berada di freezer atau di ruang ber-AC dengan PK yang gede 10 gitu PK-nya, beku atau mereka. Begitu api padam menggigil kedinginan. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi dan para sahabat ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran tadi. Qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika ditakut-takuti, kalian akan digempur oleh musuh. Musuh sudah berkumpul dengan jumlah yang banyak. Takutlah kamu kepada mereka. Nyerah aja sudah. Tambah yakin. Keimanannya tambah kuat. Lalu berkata, cukup. Allah sebagai pelindung kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini ayat-ayat tentang tawakal. Hadis lebih banyak daripada ayat. Sebagaimana diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bila hisab. Ada
70.000 orang dari kalangan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Jumlahnya 70.000 di kalangan umat Rasul SAW. Ini sedikit apa banyak? Sedikit, 70.000 dibanding miliaran orangnya. Umat Nabi SAW sejak zaman dahulu sampai hari kiamat pasti miliaran. Sekarang juga umat Islam sudah miliaran, jumlahnya sedunia ya, bukan di Indonesia. Apalagi sampai hari kiamat, bisa triliunan mungkin. 70.000 dari 1 triliun aja sedikit. Kita kebagian enggak? Kayaknya enggak tuh. Kalau hanya 70.000, para sahabat juga udah ratusan ribu tuh. Tapi alhamdulillah di hadis yang lain Rasul SAW meminta tambahan kepada Allah. Tambah, jangan 70.000, umatku banyak. Dan dipenuhi dari setiap 1 orang ditambah 70.000 lagi. 1 orang ditambah 70.000. Ini ada 70.000. 70.000 kali 70.000. 7 kali 7 berapa? 49. 70.000 itu nolnya berapa? 4. Kalau kali 2 8. 49 dengan 8 nol. Berapa tuh? 4,9 miliar? 49 miliar? 49 miliar. Banyak sedikit? Banyak. Semoga kita termasuk di dalamnya. Tapi ada kriterianya. Salah satu kriterianya adalah tawakal ini nih. Kalau tawakal nggak ada dalam diri kita, jangan berharap masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi menjelaskan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, para sahabat bertanya, siapa mereka? Lalu beliau menjelaskan, humul ladzina la yastariqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hadis ini 3, di hadis yang lain 4. Mereka adalah orang yang memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak minta dikei. Dikei itu salah satu metode lagi pengobatan, menempelkan besi panas di titik-titik tertentu dalam tubuh kita. Sakit enggak? Enggak sakit. Cuma panas. Berakhir sakit juga tuh ya. Ketiga, tidak tatoyur. Tatoyur itu meramal. Berasal dari kata toir. Toir itu burung. Karena zaman baheula burung dipakai sebagai alat meramal nasib. Kalau umpamanya kita mau berangkat zaman baheula untuk bisnis, untuk apa aja, safar. Ternyata di atas rumah kita ada burung mencelok. Lalu nggak jadi. Ini tandanya kita bakal sial. Jadi meramalkan kesialan karena adanya burung. Itu tatayur. Awalnya begitu, tapi kemudian makna tatayur berkembang menjadi setiap ramalan dengan apapun, walaupun tidak dengan burung. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ini 4 syarat masuk surga tanpa hisab. Tidak minta diruqyah, tidak dikei, kemudian juga tidak meramal, dan tidak diramal tentu saja. Dan yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. 3 yang awal itu justru mengindikasikan ketawakalan kepada Allah. Lalu ditakkid, diperkuat dengan yang keempat, tawakal kepada Allah.
Apa hukum ketiga yang pertama ini? Ada yang boleh, ada yang haram. Seperti diruqyah. Boleh, boleh. Minta diruqyah. Boleh, tidak haram, tidak terlarang. Tolong saya ruqyah. Haram? Enggak haram. Dosa? Enggak dosa. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau minta diruqyah, kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga? Bisa, tapi dihisab juga. Hisabnya susah atau ringan? Tergantung amalan dia. Bisa ringan, bisa susah, bisa berat. Adapun kalau orang meruqyah kita tanpa kita minta, nggak apa-apa. Tetap masih punya kesempatan masuk surga tanpa hisab karena kita nggak minta. Makanya Nabi SAW ketika sakit diruqyah oleh malaikat Jibril, oleh istrinya dan yang lain-lainnya. Umpama kita sakit di rumah sakit ada yang melayat lalu diruqyah. Jangan ditolak. Jangan nanti saya nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Masih bisa karena yang disebutkan di sini minta diruqyah. Itu yang disebutkan. Jadi diruqyah boleh, minta diruqyah tidak haram. Tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Meruqyah boleh, karena meruqyah menolong orang. Jangan dikomersilkan. Sekali ruqyah 50.000. Kalau enggak, afwan cari peruqyah yang ikhlas. Ruqyah itu doa dikabul, salah satu syaratnya adalah ikhlas. Kalau mendoakan tapi minta imbalan, nggak ikhlas, jangan berharap doanya akan dikabul. Jadi ruqyah begitu hukum. Adapun dikai jangan. Haram atau makruh? Ulama ikhtilaf, mayoritas menyatakan makruh. Sehingga ada seorang sahabat selalu kalau masuk ada yang menyampaikan salam kepada dia. Dia jawab waalaikumsalam, tapi nggak ada jirimnya, nggak ada orang. Ditanyakan kepada Nabi SAW, itulah malaikat rahmat. Suatu saat aku dikei, salam itu hilang. Hukum dikei makruh. Dan ketika aku berhenti lagi mengkei, salam itu datang kembali. Adapun meramal, diramal, baik diminta, kita meminta diramal ataupun tidak diminta kemudian orang meramal kita, maka ini haram, tidak boleh. Apalagi kita meminta. Peramal itu disebut arraf. Berasal dari kata arafa, mengetahui. Orang yang mengetahui arif. Tapi orang yang sotoy, merasa tahu padahal tidak tahu, arraf. Maknanya sotoy. Maknanya sok tahu tentang perkara gaib. Maknanya sok tahu tentang peristiwa yang akan datang. Kan gitu peramal ya. Padahal tidak tahu. Maka Nabi SAW menyatakan man ata arrafan au kahinan. Siapa yang mendatangi arraf, peramal atau dukun, lalu percaya kepada apa yang dikatakannya, dia sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Maka haram. Jadi itulah 4 kriteria agar bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak minta diruqyah, tidak dikei, tidak meramal atau diramal, dan yang keempatnya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain yang diterima dari Umar radhiyallahu an, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayru
taghdu khamasan wa tarahu batana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberi rizki kepada kalian seperti Allah memberi rizki kepada burung. Burung itu pergi dalam keadaan perut kosong, pulang kembali ke sarang dalam keadaan perutnya penuh. Salah satu penyebab seorang mukmin bertawakal adalah pertama, dia meyakini pengatur seluruh kejadian ini Allah. Kedua, mereka meyakini seluruh peristiwa, seluruh kejadian sudah Allah tetapkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Seluruh kejadian yang akan terjadi di muka bumi sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz, dan seluruh kejadian tersebut nggak akan menyimpang dari catatan di Lauhul Mahfuz. Agar kita ini yakin terhadap kehidupan ini. Kalau ada yang hilang dari diri kita, itu memang sudah Allah takdirkan, nggak putus asa. Kalau ternyata kita menerima banyak pemberian, memang sudah Allah tetapkan, nggak perlu bangga. Itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabru'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau kejadian yang menimpa diri-diri kalian kecuali semuanya itu sudah tercatat di sebuah kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum menciptakan bumi, langit dan makhluk yang ada di dalamnya, dan itu mudah bagi Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk dan sudah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan buminya belum ada, otomatis manusia yang hidup di bumi juga belum ada. 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah rancang apa yang akan terjadi. Sudah Allah rencanakan dengan perencanaan yang super sempurna. Maka apa yang sudah Allah takdirkan tidak bisa menyalahi, tidak meleset dari kita. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan menimpa kita. Meyakini itu, itulah tawakal. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fata'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ini nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketahuilah olehmu, apa saja yang sudah Allah takdirkan akan menimpamu nggak akan meleset dari kamu, pasti terjadi. Sehebat apapun kita menghindarinya, dan apa saja yang ditakdirkan tidak menimpamu nggak akan mungkin menimpamu. Meyakini hal ini lahirlah sikap tawakal. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tawakal? Makna tawakal adalah al-i'timad 'ala Allah Ta'ala kifayatan wa hasaban fi jalbil manafi wa daf'il madar wa huwa min tamamil iman wa alamatihi. Tawakal itu i'timad, bersandar kepada Allah, bahwa Allah akan mencukupinya, bahwa Allah akan melindunginya, baik dalam hal meraih apa yang manfaat atau dalam hal menolak hal yang madarat.
Sandarkan, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini termasuk penyempurna iman dan tanda-tanda iman. Kalau tawakal seseorang kepada Allah itu benar, Allah akan lindungi dan Allah akan cukupi. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Lalu untuk memberikan ketenangan kepada orang yang bertawakal, setelah itu Allah menyatakan, "Innallaha balighu amrih." Allah pasti akan menyampaikan urusannya, artinya akan menunaikan apa yang diucapkannya. Allah mengucapkan yang bertawakal kepada Allah itu pasti akan dicukupi, dilindungi oleh Allah, dan itu pasti Allah lakukan. Tawakal tadi dikatakan merupakan amalan pokok bagi batin kita, karena ini penyandaran kepada Allah, pasrah. Tapi ada implikasinya oleh amalan anggota badan. Apakah aplikasi tawakal dari anggota badan? Yaitu ikhtiar, beramal. Setelah ikhtiar, setelah beramal, setelah berusaha, maka serahkan, sandarkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Penyandaran, menyerahkan hasil kepada Allah dari usaha atau ikhtiar kita, itulah tawakal. Maka tawakal dilakukan setelah ikhtiar, setelah berupaya maksimal. Adapun bersandar kepada Allah tanpa adanya ikhtiar bukan tawakal, tapi namanya tamanni, berhayal, ngelamun, berangan-angan. Sebagai contoh begini, kita punya sepetak tanah, sawah umpamanya. Kita ikhtiar digarap tanah itu, sawah itu. Pertama, saya kurang tahu tahapan menanam padi. Dibajak dulu gitu ya. Dulu pakai kerbau, sekarang pakai traktor. Setelah dibajak mungkin dicangkul. Setelah dicangkul namanya digaru. Setelah digaru baru tandur. Tandur itu nanam. Setelah ditandur, tahap berikutnya ngarambet. Yaitu ngarambet itu apa? Mengambil rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar padi yang ditanam. Kalau dibiarkan mengganggu pertumbuhan padi, gitu kan? Dan seterusnya lah sampai. Nah, setelah semuanya digarap, bagaimana hasilnya? Serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha maksimal agar pertumbuhan padi ini bagus. Tugas kita hanya menanam, bukan menumbuhkan. Adapun yang memproses pertumbuhan tanaman itu Allah. Allah berfirman, "Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnuz zari'un." Tidakkah kalian lihat apa yang kalian tanam? Yang menanamnya kita. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaliankah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami? Allah ya yang menumbuhkan tanaman, kita hanya menanam. Yang memproses pertumbuhan tanaman itu Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan kepada Allah hasilnya. Lalu 3 atau 4 bulan setelahnya panen.
Maka setelah berikhtiar ada tawakal, menyerahkan kepada Allah. Sebab banyak kasus setelah kita berupaya maksimal di luar dugaan panen gagal. Mungkin karena ada hama, dulu terkenal hama wereng. Atau mungkin karena hama tikus. Mau panen diserbu oleh tikus, habis padinya. Atau mungkin ada hujan angin, akhirnya banjir, akhirnya padinya rusak. Itu di luar kemampuan kita kan? Di luar kekuasaan kita. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Di sini butuh tawakal. Serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata berhasil, jangan bangga. Ini hasil karya saya. Enggak. Allah yang membuat itu berhasil. Kalau Allah mau, niscaya itu akan musnah. Lanjutan ayat tadi, Allah menyatakan, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Law sya'allah la ja'alahu." Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan gagalkan panen itu. Kalau Allah menghendaki. Dengan cara dikirim banjir, dikirim hama, dikirim tikus, atau nggak ada hama, nggak ada tikus, nggak ada banjir, besok mau panen. Pas besok sudah ada yang mendahului, sudah habis. Ada yang memanen malam harinya, ada yang begitu? Ada, dicuri orang tuh. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ikhtiar berusaha, ada tawakal, ada roja. Roja itu berharap, bukan roja radio atau TV. Berharap akan panen. Berharap dan tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Adapun kalau tidak ada ikhtiar lalu tawakal dan berharap, itu ngaco, keliru, salah. Itu namanya hayalan. Itu namanya berangan-angan. Kita punya sawah sepetak, nggak digarap, nggak ditanami, dibiarkan lalu kita tawakal, serahkan aja. Kalau Allah mau rezeki, muncul tuh padi. Lalu 4 bulan kemudian berharap mau panen, mana bisa? Nggak ada ikhtiar, nggak ada perjuangan, nggak ada usaha, lalu bertawakal. Apa yang ditawakali oleh dia? Kita bertawakal itu setelah berusaha dan berikhtiar, bertawakal dan berharap. Kalau tidak ada ikhtiar, usaha, perjuangan untuk beramal, lalu bertawakal dan berharap, apa yang mau diharapkan dari sesuatu yang tidak dia kerjakan? Apa yang harus ditawakali dari sesuatu yang tidak dia lakukan? Maka itu berangan-angan. Maka begitulah cara kita bertawakal dalam menjemput rizki. Ikhtiar, usaha, cari rizki Allah, hasilnya serahkan kepada Allah dan silakan berharap atas ikhtiar ini. Allah menyatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat, silakan kalian bertebaran di muka bumi, cari rizki Allah tuh. Dapat enggaknya nanti Allah yang menentukannya. Tapi walaupun tidak dapat, rezeki itu luput dari kita, kita sudah dapat poin dari usaha kita. Dapat pahala, dapat ampunan, dapat reward dari Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mas'ud menyebut thalabul halali jihadun. Mencari rizki yang halal itu jihad loh. Ada pahala jelas. Dari ikhtiarnya walaupun tidak berhasil. Ketika gagal setelah ikhtiar dan tawakal serta berharap ternyata gagal. Maka yakini itu takdir dari Allah. Luput hasil tersebut dari kita. Maka jangan putus asa. Itu ketetapan Allah untuk memuji kesabaran kita
Dan kita yakini ikhtiar kita nggak sia-sia. Ikhtiar kita sudah dipahalai oleh Allah. Makanya setelah Allah mengatakan bahwa tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya dan itu mudah bagi Allah. Apa firman Allah selanjutnya? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa dari kegagalan kalian. Agar kalian tidak putus asa dari apa yang lepas, yang luput dari diri kalian. Dan tidak bangga terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau berhasil itu anugerah Allah, kalau gagal itu ujian dari Allah. Semuanya sudah ditetapkan. Kalau gagal jangan putus asa, usaha kita tidak sia-sia di mata Allah Azza wa Jalla. Kalau berhasil maka itu anugerah dari Allah. Jangan bangga dan jangan sombong atas keberhasilan yang kamu raih. Ini buah dari tawakal. Dapat dari hasil usaha bersyukur, gagal dari hasil usaha bersabar. Dan ini merupakan karakter seorang mukmin yang membuat Allah dan Rasulnya takjub. Berkata Rasul SAW, ajaban li amril mu'min, anna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik, nggak ada yang jelek. Wa madzaka ilal mu'min, dan itu tidak layak untuk didapatkan kecuali hanya orang mukmin. Kecuali hanya oleh seorang mukmin. Bagaimana rincian dari bahwa seluruh urusannya baik? In asabathu sarra syakara fakana khairallah wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau yang menimpa seorang mukmin itu adalah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, anugerah. Mungkin diberi rizki, mungkin diberi jabatan, kekuasaan atau yang sejenisnya dari kesenangan dunia, dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau yang menimpa seorang mukmin itu adalah penderitaan, keburukan, kanyeri, kaperih, dia sabar. Tidak mengeluh, tidak putus asa. Dan sabar itu baik akibatnya bagi diri. Coba lihat. Nggak ada keburukan bagi seorang mukmin atas apapun yang dialaminya. Kalau diberi kesenangan syukur, kalau diberikan penderitaan sabar. Dua-duanya baik bagi dirinya. Nggak ada yang buruk. Bagi seorang mukmin dalam kehidupan ini, baik dia senang ataupun menderita, baik sukacita ataupun duka cita. Dan ini adalah buah dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal adalah iktimad, bersandar kepada Allah setelah berikhtiar, setelah berjuang, setelah berusaha, setelah beramal. Adapun kalau tidak berjuang, tidak berusaha, tidak beramal, duduk di masjid minta, ya Allah turunkan kepada saya rizki, ya Allah berikan saya rizki, ya Allah limpahkan kepada saya rizki yang banyak, ya Allah. Tapi nggak ada usaha. Engkau maha pengatur seluruh rizki. Iya, Allah menyatakan kalau mau mendapatkan rizki, keluar dari rumah, fantashirhu fil cari. Allah akan simpan rizki kamu di sini, di sini, di sini, di sini. Jemput tuh. Rizki nggak jatuh dari langit. Kalau ada orang cerita, saya tahajud malam-malam, ya Allah beri saya rizki, ada 1 juta. Langsung bohong, dusta gitu. Tidak begitu cara Allah memberi rizki. Hatta kepada orang yang tersoleh sekalipun, kepada para nabi, para rasul, nggak seperti itu. Apalagi orang biasa.
Atau ada orang ketahuan bohong, lagi haji, tiba-tiba lapor, saya mengalami peristiwa gaib. Gimana? Saya sholat di depan Ka'bah, khusyuk sujud, ya Allah beri saya rezeki, tapi tiba-tiba di tangan saya ada uang. Saya sudah curiga, ini orang cari sensasi. Ingin dianggap orang soleh, orang hebat, sehingga doanya saat itu dikabulkan dengan cara yang gak masuk akal. Minta rezeki, langsung ada uang. Ada lagi, disakut tiba-tiba tadi kosong, ternyata jadi ngejendol. Uang itu hasil doa saya di Ka'bah. Bohong, tidak begitu cara Allah menurunkan rezeki. Jadi telah cerita yang dikarang-karang, yang di dalamnya terkandung ujub kepada diri sendiri, ujub kepada sebuah kelebihan yang tidak dia miliki. Kenapa dia cerita begitu? Agar orang-orang menyangka saya hebat, doa saya makbul, saya luar biasa. Gitu kan, akhirnya dipuji orang. Ya sudah bohong, ya juga ingin dipuji 2 kali itu. Jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Itulah tawakal. Bersandar, menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha, setelah berikhtiar, setelah berjuang dengan usaha yang Allah perintahkan dan tidak melanggar batas-batas yang Allah tetapkan. Tawakal ada setidak-tidaknya 4 jenis. Ada yang hanya boleh dilakukan kepada Allah. Ada yang tidak boleh. Ada yang hanya boleh dilakukan kepada Allah, ada yang boleh dilakukan bertawakal kepada orang. Ada 4 rincian, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau bahwa tawakal itu ada 4 jenis. I'lam anna tawakkul anwa. Ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa jenis. Jenis pertama, at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimul imanu illa bihi wa sabaqa daliluh. Pertama, tawakal hanya kepada Allah. Pakai hanya ya. Dari mana makna hanya ini didapatkan? Di dalam ayatnya enggak ada. Wa 'alallahi fatawakkalu. Di mana hanya? Dari struktur kalimat. Struktur kalimatnya mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Kalau biasanya kan susunan kalimat dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il itu predikat, fa'il itu subjek, maf'ulun bih itu objek. Predikat, kemudian subjek, baru objek. Kalau di kita kan SPOK, masih ingat SPOK, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bahasa Arab, kalau jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali oleh kata kerja, strukturnya adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Predikat, subjek, baru objek. Itu. Kalau susunannya dibalik objek didahulukan, lalu baru predikat dan subjek, maka artinya sama, tapi makna yang lebih mendalam berubah. Pertama, mengandung kekhususan bagi si objek. Kedua, mengandung ta'zim, pengagungan kepada si objek. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kaknya ini objek kepada engkau ya Allah. Allah kan objek dalam hal ini. Na'budu, kami beribadah. Kami beribadah sudah subjek dan predikat. Subjeknya kami ya. Predikatnya
beribadah. Objeknya didahulukan, iyyaka na'budu. Bisa enggak kalimatnya dirubah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, na'buduka wa nasta'inuka? Secara struktur boleh, tapi maknanya beda. Kalau objek didahulukan maknanya pertama ada pengagungan kepada si objek, yang kedua mengandung makna khusus, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi ada makna hanya, dan Engkau-nya ini diagungkan dalam pandangan kita sebagai hamba. Dan ini tidak dipelajari dalam ilmu nahwu, dipelajari dalam ilmu balaghah atau sastra Arab. Menguasai ilmu balaghah atau sastra bisa menambah penghayatan. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pertama hanya, yang kedua Allahnya yang kita akan semua itu begitu agung dalam pandangan kita. Begitu juga ini wa 'alallah, dan kepada Allah lah. Allah objek di sini kan. Didahulukan. Fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Kalian bertawakal ini subjek dan predikat. Subjeknya kalian, tawakalnya predikat. Allahnya objek. Objeknya didahulukan. Sebuah kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna pertama adanya penghususan. Taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr, mengandung makna hasr, pembatasan, hanya, makanya ada hanya. Wal ihtimam, dan mementingkan, mengagungkan. Maka wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya, nah hanya ini dari susunan kalimat. Hanya kepada Allah hendaklah kalian semuanya bertawakal. Ya Allah ini hanya satu-satu yang kita tawakali dan diagungkan dalam pandangan kita. Ya, jadi tawakal kepada Allah yang seperti ini bagian dari keimanan. Tanda-tanda benarnya iman. Dan inilah yang hukumnya wajib, sebagaimana dalilnya sudah diterangkan tadi. Inilah jenis tawakal yang pertama. Hanya boleh kepada Allah dan hukumnya wajib. Jenis tawakal yang kedua, ini syirik. Apa jenis tawakal yang kedua ini? Kita akan jelaskan Jumat yang akan datang. Sekarang waktunya sudah lewat, sudah habis ya. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Sebab ada 3 poin lagi, dan 3 poin itu mungkin membutuhkan waktu 1 jam untuk menerangkannya. Sabar, datang kembali di Jumat yang akan datang. Siapa yang tidak datang, dia akan terlewat penjelasan ini. Ya, kita masuki sesi tanya jawab kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di sore hari ini dari pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau secara langsung di nomor 021 823 6543. Baik, pertanyaan pertama Ustadz yang disampaikan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana Ustadz, ingin bertanya, ada kata-kata yang tersebar di masyarakat yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mohon penjelasan apakah ini tepat atau tidak Ustadz? Al-tafadhol Ustadz. Taib, barakallahu fiik.
Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat wala tafrahu bima atakum. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi di dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, 2 klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu apakah asal-asalan main bolanya? Tidak maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya pasti ada yang kalah banyak. Padahal sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung 2 hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang
benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Pertanyaan dari Bapak Rusli di Riau terkait dengan Al-Ankabut ayat 45, Ustadz, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makna dari mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Ustadz, bisa dijelaskan? Taib. Kayaknya panjang tadi. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa maknanya? Maknanya adalah sholat yang benar, sholat yang diterima. Ada tandanya. Seusai sholat dia tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Adapun kalau orang sholat tapi kemudian masih seusai sholat berbuat keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar itu merupakan tanda sholat dia itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa ditolak? Mungkin niatnya tidak ikhlas. Ada riya atau tujuan dunia lain. Tujuan lain dari kepentingan dunia. Ada nggak orang yang sholat tapi tujuannya agar kaya? Kalau dia dagang, dengan sholatnya dia berharap dagangannya laris. Kalau punya hutang, rajin sholatnya. Apa tujuannya? Agar hutangnya segera dilunasi oleh Allah. Kalau dia jomblo atau anaknya jomblo, rajin sholat agar cepat dapat jodoh. Kalau dia pekerja, agar cepat naik karirnya. Ada orang yang ibadah dengan niat kepentingan dunia seperti itu? Ada, banyak. Mungkin karena niatnya salah. Atau niatnya ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Makna tidak mutaba'ah, cara pelaksanaan sholatnya ini tidak mengikuti contoh Nabi SAW. Mungkin ditambah, dikurang, atau dirubah. Nah, dua ini menjadi penyebab ditolaknya amal dia. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling lama, bukan paling berat, bukan paling banyak, tapi paling baik. Apa makna paling baik? Kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabu. Paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas kalau niatnya untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Paling benar kalau tata cara pelaksananya sesuai dengan contoh Nabi SAW. Sebab sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi SAW dalam beragama. Jadi baik buruknya amalan dilihat dari ikhlas dan mutabah. Salah satu di antara ini tidak dipenuhi, ditolak. Umpamanya tidak ikhlas, Allah tolak. Allah menyatakan dalam hadis kursi,
ana agna syuraka'i 'anis syirki. Faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalan ini disyariatkan seperti sholat, tapi dia menduakan aku dalam hal niat. Sebagian untukku, sebagian untuk selain aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung niat dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya bukan karena Allah ditolak. Demikian juga kalau niatnya ikhlas tapi tata cara pelaksananya tidak nyontok ke Nabi ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi enggak nyontoh ke kami, ditolak. Nah ini yang menyebabkan sholatnya tertolak, tidak dipahalai. Akhirnya sholat yang ditolak ini tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Seusai sholat dia ghibah. Seusai sholat dia mendolimi orang lain, memfitnah orang lain. Maka perbuatan dosa seusai sholat menjadi tanda bahwa sholatnya ditolak. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif kitab yang menjelaskan ibadah setiap bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ibadah yang disyariatkan apa saja. Dalam bab wadhaifu syahri Syawal, ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Syawal. Syawal itu kan seusai Ramadan. Beliau menekankan seusia Ramadan masuk bulan Syawal harus lebih giat lagi ibadahnya. Lalu dikutip qala ba'dus salaf. Berkata beberapa orang sahabat dari generasi salaf. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dah. Siapa orang yang melakukan sebuah ibadah kebaikan lalu diikuti oleh ibadah yang kedua, kebaikan yang kedua, maka kebaikan kedua ini menjadi tanda kebaikan pertama itu diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan berikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kalau setelah kita sholat, beres assalamualaikum, aduh ingin lanjut dengan wirid, zikir yang dicontohkan, lalu wirid. Setelah itu ingin lanjut dengan berdoa, lalu berdoa. Setelah itu lanjut dengan ambil mushaf, baca Al-Quran, hampir berlembar-lembar. Setelah itu merogoh saku, infak dan sodakoh. Maka itu tanda sholat kita diterima. Karena kalau Allah menerima sholat seorang, Allah akan kasih hidayah untuk melakukan amalan berikutnya. Ya, setelah sholat wirid, setelah wirid berdoa, setelah berdoa lalu sholat sunat ba'da, lalu ambil mushaf Al-Quran, lalu infak dan sodakoh, lalu menolong banyak orang. Itu hidayah Allah sebagai hadiah atas ibadahnya yang baik dan benar dan diterima. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bis-sayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu diikuti oleh kejahatan, oleh berbuat dosa, keji dan mungkar, seusai sholat ghibah, seusai sholat menyakiti orang, seusai sholat mengganggu orang, maka keburukan yang dilakukan setelah melakukan ibadah menjadi tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Oleh karena itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya benar dan diterima oleh Allah. Indikasinya seusai sholatnya jadi baik, jadi soleh, jadi tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar lagi seusai sholat tersebut, ya. Inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adyar. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan terkait dengan makharijul huruf Ustaz. Ustaz, ana sedang belajar makharijul huruf dan ada beberapa huruf ana belum bisa mengucapkan dengan benar. Ana merasa sedih Ustaz, seperti putus asa, merasa seperti sia-sia sholat ana. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana ana harus bertawakal dalam hal ini? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Kalau masih belum bisa membaca Al-Quran secara benar, sudah tahun-tahun, mungkin kalau kondisi lidah, gigi, mulut semua normal, mungkin salah guru. Jangan belajar sendiri. Jangan belajar dari buku. Karena membaca Al-Quran itu butuh praktek. Prakteknya dengan cara melihat mulut sang guru. Bagaimana lidahnya, giginya, bibirnya ketika mengucapkan huruf-huruf itu. Lalu kita mengikuti. Awalnya nggak benar, awalnya salah. Tapi lama-lama dengan bimbingan sang guru menjadi benar. Awalnya begitu. Jadi cari guru yang menguasai tajwid dan makhraj. Cari guru yang hafidh, bersanad. Karena dia pasti sudah benar berdasarkan pengamatan, pengawasan, dan rekomendasi dari gurunya terdahulu. Baru tuh diberi sanad, diberi sertifikat bahwa dia itu benar, sudah boleh mengajar, bahkan musnid. Musnid itu bisa juga memberi sanad kepada orang lain. Nah, dengan bimbingan guru pasti bisa. Tidak harus bertahun-tahun, hanya beberapa hari. Awalnya susah ya. Dan selama belajar ternyata salah lagi dapat pahala. Pahala atas penderitaan dia ketika dalam taraf belajar. Dia dapat 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi falahu ajran. Orang yang belajar Quran lalu terbata-bata ketika membacanya, dia dapat 2 pahala. Pahala dari membacanya dan pahala dari penderitaan akibat susahnya belajar membaca Al-Quran secara benar. Apa saran saya? Terus belajar, cari guru yang benar. Nah, makanya ini laki-laki harus belajar ke laki-laki, wanita ke wanita, tidak boleh laki ke wanita atau sebaliknya, karena akan fitnah nanti ketika mengucapkan huruf dilihat. Lidahnya dilihat, giginya dilihat, bibirnya juga dilihat, lalu dites. Coba kamu katakan seperti yang saya contohkan. Lambat laun insya Allah akan bisa ya mengucapkan setiap huruf secara benar. Awal-awal masih belum bisa lancar, lama-lama dengan dilatih terus lancar. Sudah otomatis lidah itu melihat huruf saja sudah otomatis menyesuaikan diri untuk mengucapkan huruf tersebut secara benar. Dan itu butuh kesabaran, itu butuh ikhtiar, butuh usaha, butuh kesungguh-sungguhan, dan butuh guru yang benar juga ya. Ya, cukup ya sampai di sini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada orang yang bertanya tadi untuk bisa memahami dan membaca Al-Quran secara benar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.